meni debata na sumurong sian sa naroha imana mangramuti akati doh pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan ayo. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita ima asian surat ni Rasul Apostel Petrus napaduahon bidu sada mamukama ayat saplonom rodi ayat 20 sada. Jahama dihita songonon. Aidada hu ihuton hami aka turi-turian na pinikir ni na bisuk di na hu botoho kami tuhamu hagogoon dohot haroroni tuhata Yesus Kristus tung diida matanami do hato ngamon nai. Aidi jalodo hamuliaon dohot hasangapon sian debata ama dina masa tu ibana sian hasangapon na tongami suaraon. Odo anakku haholongan ni rohaku na lomodo rohaku di ibana. Ima suara na hubege hami ro siam banua gijangi uju rap hami dohot ibana didolok nabadiai. Jadi lam hot ma atong hata panurangoni di hami jalatama marsitio pantusi mahamu songon natu palito na marsinodang diinganan na holom paima tarida si ulu balang arii jala bicar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna. Onma parjolo botohamu dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon natar surat anggosian roa ni jolma. Aidang dung sian tahi ni jolma haroroan ni panurirangon. Alai tino gihon nito di porbadiado bahen namar suara akka jolma disuruh debata. Ima sahatna priani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus di partikiata nuaeng godang do aka ajaran sesat na boi mempengaruhi haporsyota dohot di parngoluata siganu pari. Molo tabereng do nuaingon natuari adong do nama kirim tu WA di japri mahami taringo tu na adong nama bayan TikTok. Pabuahon didok ibana pemuda Kristen alai saya digogohon ibana ma bahwa Bibel tai nunga dipalsukan. Jala oma salah satu na bui mempengaruhi tarlumobi maaka sudut na uposo. Dang dope aka ajaran sesat sian aliran songon satanic church gereja setan. Kudang dope aka yana kota aka pemuda kena poso mamakehon asesori ya. Jadi kita sebagai orang muda harusnya kita memfilter baikkah itu kita pakai, benarkah atau tidak. Ada yang memakai mata kalung salib yang terpenggal ya, atau pentagram. Ada banyak anak-anak muda sekarang saya perhatikan memakai baju kaos oblong yang tulisannya sangat-sangat bisa mempengaruhi iman kita.
seperti Deus ex machina, ya. Ada yang mengatakan bahwa selingkuh itu selingan keluarga utuh. Ya. Masih banyak lagi kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi iman kita dan juga gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Filsafat sekarang juga sudah banyak mempengaruhi kehidupan orang-orang muda di zaman modern ini. Ada sebagian orang berkeluarga tapi mereka tak menginginkan kelahiran anak. Ya. Ada juga orang-orang muda mengatakan tidak perlu menikah. Untuk apa itu? Mengganggu kebahagiaan, kesenangan pribadi. Di negara-negara tertentu mereka mencanangkan ini. Seorang tidak usah menikah, dia bisa saja membeli boneka, ya. Seperti itu. Itulah merusak moral kita, merusak iman kita, merusak sikap hidup kita yang seharusnya kita memerangi hal-hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian ajaran palsu, poda haliluon, namasa di tonga-tonga ni ruas ni huria, na adong di Efesus hati-hai, na pinarmahan ni Apostel Petrus. Mereka mengatakan bahwa Injil itu adalah dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Akaturi-turian na pinikir ni nabisuk Oma na diporangi Apostel Petrus. Didok ibana bahwa Yesus Kristusi anak ni debatai ibana do raja na manggonggomi portibion. Molo taparohahon nakin di episteli sian pesalmen sia pulusia. Debatado raja namang gonggomi portibion. Wasa pola ikon didok parpesalmen. Ala memang hati-hai aka raja-raja na adong di portibion dan adong nabui. Dapok nasida profil yang bisa ditiru, baik iman dan juga tindakan mereka sebagai pemimpin, sebagai raja. Tarlumo bima akar raja-raja na adong di humaliang ni bangsa Israel. Mereka memerintah dengan tangan besi. Mereka memperbudak bahkan menindas yang lemah, yang miskin. Alanido lulu-lulu rohana sida, dia ada profil raja yang akan datang. Maka pemazmur sering sekali mengantromorfis Allah itu sebagai sosok manusia, sebagai raja yang duduk di singgasananya. Maka orang yang datang menyembah harus dengan takut dan gentar mengekspresikan kehormatan, keagungan Tuhan itu. Maka orang tidak boleh dengan sembarangan datang ke bait Allah yang penggambarannya adalah dimaknai Allah yang hadir di tengah-tengah bait Allah untuk memberikan berkat, untuk menyampaikan pengampunan dosa. Maka mereka harus benar-benar dalam kekudusan datang di baitnya di Sion. Maka Allah itu adalah Raja. Demikian dalam perjanjian baru. Bagaimana pada saat itu raja-raja ada banyak memerintah dengan ketidakadilan, dengan ketidakbenaran. Kalau dalam
Perjanjian Lama raja itu Melech Malah, atau Perjanjian Baru Basilius, kerajaan, raja-raja yang memerintah. Ada sistem monarki di situ. Lalu kata Petrus di Dokibana, molo di bahasa Indonesia, kami adalah saksi mata ketika kami bersama-sama melihat keagungan Kristus di sebuah gunung yang kudus bersama Musa dan Elia. Kita dapat membaca dalam Matius 17 ayat 1 dan sampai 5. Disitulah terjadi transfigurasi. Artinya Yesus wajahnya berubah, bersinar, berkemilauan dengan sinar sorgawi. Ai ido dung dibereng akka sisian nahina holongan na Petrus, Jakobus, dohot si Yohanes. Roma si Petrus, Tuhan ulinai ing ananon. Karena mereka melihat Musa, Elia dan Yesus, mereka bertiga sedang bercakap-cakap di atas awan. Kupa jonjong ma, sada diho, udung-udung, sada di si Musa, sada di si Elia. Mereka menjadi saksi mata untuk melihat keagungan Kristus sebagai raja. Tak ada satupun raja di dunia ini yang dapat menampakkan, mewujudkan sinar kemilauan sorgawi. Hanya Yesus satu-satunya. Sebab itu Petrus katakan, jangan percaya kepada ajaran-ajaran sesat, akapo dan alilu. Kami adalah saksi mata. Dipargugui, diparmahani Apostol Petrus do sudah akar ruas ni huria. Asa boy nasida hot dihaporsona. Dina binereng nasida hamuliao ni Jesusi terbege nasida masuara sian surgo. Ahado nedok nadisi, inilah proklamasi Allah memberitahukan odo anakku haholongan ni rohaku. Ai domodo rohaku di bana. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jika raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia ini dipilih oleh orang-orang yang bisa saja memiliki hasrat, memiliki hal-hal tertentu. Mengapa dia pilih? Ada sesuatu. Adong do nanaing igilon na siani. Ketika dilantik oleh manusia juga. Maka bagaimana seterusnya seorang raja, seorang pemimpin untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya? Apakah ada datang dari sorga mengatakan, inilah raja yang kupilih, kepadanya aku berkenan? Tak ada satupun yang dapat pernah kita dengar sampai hari ini. Mereka cuma hanya disumpah melalui agamanya masing-masing. Tapi apa yang terjadi pada Yesus? Dialah raja, napa tuduhon hamulion na hato ngamon na. Disima di bata maswarahon odo anakuna uhaholong. Kuriani tuhata saksi mata memberikan kesaksian oleh Petrus bermartureo
bermarturia. Bagaimana dia mau menyampaikan hal yang sebenar-benarnya, bahwa itu bukan dongeng, tetapi adalah sebuah kenyataan dan sangat terbukti. Alanido diajari ma ruas nikuriai didok do adong dua hal. On ma parjolo boto hamudang dapot hatorangan ninasa panurirangon natar surat anggosian rohani jolma, bahwa apapun yang sudah dinubuatkan oleh para nabi itu bukan dari hati manusia, tetapi adalah kehendak Allah. Apa dua ahon didok? Aidang dong sian tahi ni jolma haroroan ni panurirangon. Alai tinogi hon itu di porbadia do ubahen namar suara aka jolma disuruh debata. Bahwa Alkitab kita itu ditulis oleh Allah sendiri. Saya mau katakan bahwa usia Alkitab kita ini sudah mencapai ribuan tahun ya. Sekalipun dalam ribuan tahun itu sudah terjadi pergeseran peradaban, pergeseran budaya, pergeseran tren, dan juga pergeseran zaman. Biasanya ketika zaman berubah, maka panduan di dunia ini, aturan mainnya juga berubah. Namun tidak berlaku pada Alkitab. Meski zaman dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan, tapi panduan yang dipakai tetaplah sama, yaitu Alkitab kita. Amin. Tak pernah berubah. Itu makanya Alkitab kita ini mengindikasikan dia selalu up to date. Diterapkan di zaman apapun dia up to date. Sebab itulah kita perlu ya back to Bible. Bagaimana kita membuktikan bahwa ayat-ayat Alkitab itu adalah sebenarnya tulisan tangan Tuhan. Melalui Roh Kudus, orang-orang tertentu yang menuliskannya. Kalau saja kita menyebut bahwa Alkitab kita ini di atas segala kitab-kitab yang ada di dunia ini, maka kita juga menyebut bahwa Yesus adalah Raja di atas Raja yang ada di dunia ini. Amin. Ya, itu sebabnya bagaimana kita mau mengatakan, cobalah kita pikirkan penulisan Alkitab itu ada rentang waktu 1500 tahun ya. Mulai dari zaman Musa hingga Yohanes, kitab Wahyu. Ditulis oleh orang-orang yang berlatar belakangkan yang berbeda-beda. Mulai dari rohaniwan, Musa, negarawan seperti Daniel, seorang jenderal seperti Yosua, raja yakni Daud, seorang nelayan seperti Petrus, seorang gembala Nabi Amos, ataupun Dr. Lukas, ya. Bahkan mantan ahli Taurat orang Farisi seperti Paulus. Alkitab juga ditulis pada masa yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ditulis di 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Ditulis 3 bahasa, bahasa Ibrani, Yunani, dan Aram. Sekalipun itu berbeda tempat, berbeda bahasa, berbeda-beda latar belakang penulis, tapi semua Alkitab itu saling melengkapi, yang begitu kompleks, begitu ragam. Disitulah keajaibannya, tidak pernah berbenturan ataupun bertentangan satu dengan yang lain, tapi saling kait-mengkait, saling meneguhkan,
saling melengkapi. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, itulah Petrus mengungkapkan, jadi lamhot maatong hata panurangon dihami jalatama marsitu pantusi mahamu songon natu palito na marsinodang diinganan naholom pai matarida siulu balang ari jala bicar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna. Maka Injil Kristus itu yang telah bersinar, kelak dia juga akan muncul. Gabe bicar panodang ibana manodangi portibion. Yesus akan datang kali kedua. Itulah ibarat seberkas sinar di tempat yang gelap gulita akan bersinar untuk menyinari kehidupan kita. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita pada saat ini? Yang pertama, mari kita perangi ajaran sesat dan jangan pernah kita goyah atau dipengaruhi. Nyatakan yang benar melalui imanmu seperti apa yang sudah kita terima selama ini. Sekalipun ada poda haliluon alai Yesus ibana rajai dang adong naboi mengganggu gugati ate. Dia tidak akan pernah berubah sekarang dan selamanya. Persoalan di hita bohado tutu Yesus ibana do rajai. Gabe anak ni raja do hita, gabe boru ni raja do hita amanginang. Songon halak batak kita te. Anak ni raja, boru ni raja te. Adong do sian tongat-tongat tahun naso anak ni raja, manang boru ni raja, martudu majolo hita. Tidak ada ya. Berarti sangat connect ya firman Tuhan. Kita adalah anak raja, boru ni raja, amin. Iya. Karena apa? Karena kita sudah dibaptis, sudah menerima baptisan kudus. Dia adalah raja, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Diberikan mahkota, diberikan kehidupan yang kekal. Dicatat nama kita di buku kehidupan. Ido anak ni raja, dohot boru ni raja. Diha rajaona, sonari nang sogut. Nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan. Persoalan tak suku-suku dihita molo songoni. Todo hita anak ni raja, doh boru ni raja, naung patuduhon haporsioni nasitongi. Todo hita anak ni raja, doh boru ni raja, naung patuduhon moral kita. Pambahenata gabi tiruan do hita tutu di tonga-tonga ningoluta. Di tahun 97 dung saat kami mangula di distrik Bekasi. Hati-hai anak boru do iba. Jadi lauma iba tu terminal Bekasi. Begitu luar biasanya pengaruh orang Batak ya. Memang dang apalapas suku na asingi mandok lae. Ahado di dok lai ina. Ya mundur ina. Itiki di inganan ni parkir ya. Mundur lagi. Ya lai stop ina. Jadi masuk batu bagasan roha. Bah hebat naya teh. Pengaruh orang Batak. Saya melihat secara positif. Dan sekarang bahkan satpam kita pun sudah panggil lae. Udah benar ucapannya ya. Ya lae makasih katanya.
Luar biasa kan? Itu hanya hal yang sederhana ya. Lalu bagaimana kita mau mempengaruhi yang lain dalam kehidupan kita, bahwa kita anak raja, borin raja. Nang pe supir hita manginang. Ya dong tong boru-boru supir ate. Ya takolan-holan bawa kan. Tatanyakon asa nasida patuduhon supir ni halak Kristen kan itu. Mulu halak supir ya bawa mikrolet contohnya ugal-ugalan. Naruh aku sudah do manangnya kon di mana kan? Sudah do ditanyakon. Tuhan, baramu ti hami di pardalanan. Pasu-pasu supiron Tuhan. Asa dengan ibana manupir. Luar biasa kan doa untuk supir ya. Untuk dia. Jadi tapi bagaimana kita? Apapun pekerjaan kita. Mungkin kita sebagai pedagang ya. Bagaimana kita mau menunjukkan bahwa kita adalah pedagang, orang Kristen, anak do boru ni raja, ni Tuhani kita. Anak ni Tuhani, boru ni Tuhani kita. Mangulahon akka ulahon, tapatari dahon, ngulutai, hita do, nabui jahaon ni halak, kitab terbuka katanya ya. Kata Paulus, kita adalah kitab terbuka yang bisa dibaca oleh orang-orang dimanapun kita berada. Itulah sebabnya Kristus yang harus meraja di dalam hidup kita. Jika memang kita adalah anak raja, kita adalah boruni raja ni Tuhan. Kuriani itu hata nahina holongan di bagasan Kristus. Oma nabu igabe perenungan di hita asa totong hita laho maka tidak kon Yesusi unang mailah hita ibanado raja nasangapi natongami mangarajai portibion sogot parusia di harorona ido natatagam ikon jala marsinodang ibana di tonga-tongani portibion atuduhon ibana do debata nagabe jolma ibana do gabe anak ni debata di portibion laho mamaritahon barita nauli mamaritahon harajaon dame do holong ni roha. Sebab itu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak raja yang dapat diteladani dimanapun kita berada. Baik sebagai orang muda, baik sebagai orang tua, apapun profesi kita. Kita berdoa.